Ya teman-teman, hari ini kita mau buat croissant. Bisa dicatat ya. Ini 1 kilo tepung terigu. 1 kilo tepung terigu protein tinggi. Yang kedua, ragi 20 gram. Dan bread and wafer 5 gram. Oke. Bahan yang ketiga, gula pasir 100 gram. Susu bubuk 30 gram. Oke, bahan berikutnya menggunakan butter atau margarin 100 gram. Telur 1 pieces, telur ayam. Kemudian terakhir nanti adalah garam 20 gram. Oke. Tepung. Ragi, kemudian masukkan gula, improver, susu bubuk. Oke teman-teman, ini waktunya untuk ngaduk. Jadi untuk telurnya bisa dicampur di air es, atau kalau teman-teman memang pengen lebih rasanya lebih milky, boleh pakai air susu. Tapi susu bubuknya berarti tidak perlu dipakai lagi ya teman-teman ya. Jadi susu fresh milk atau UHT. Oke, kita mulai pengadukannya teman-teman. Ini cukup. Airnya kira-kira sekitar antara 500 sampai 600 ml. Dimana seperti biasa kita speed pertama kecil dulu. Oke, lihat teman-teman bisa ya. Ini setelah 3 menit masukkan margarinnya. Kemudian aduk kembali. Ya teman-teman, masukkan garam. Kita matikan dulu, masukkan garam. Aduk sampai tercampur. Ratakan. Ya ini teman-teman, untuk ini sendiri, ini bisa lihat ya, hampir mendekati kalis. Jam 34 teman-teman, kita agak sulit untuk. Kita diamkan 35 menit, kemudian masukkan dalam plastik atau wrapping atau plastik seperti ini, ditutup. Teman-teman bisa. Oke, kemudian teman-teman taruh di freezer ya, kemudian di freezer sambil dari apa sih bahasa ini ya, di pukul permukaannya biar rata. Tujuannya supaya paling bagus hasilnya sebenarnya 2 kali 24 jam. Jadi maksudnya hari ini buat, besok teman-teman baru mulai ngerolnya. Tapi itu sebelum di roll harus di towing di dalam sealer ini. Oke teman-teman ya, ini paling tidak didiamkan minimal 4 jam minimal ya teman-teman. Ini coarse fat flake pastry, biasa digunakan untuk nanti pada saat proses untuk ngerolnya, untuk butter untuk di tengahnya. Sebenarnya untuk kualitas lebih bagus golden butter. Kalau bila teman-teman punya dough seater, jadi menggunakan butter itu lebih enak, rasanya juga lebih enak. Tapi kalau menggunakan tangan biasanya lebih cepat melted ya teman-teman ya. Jadi prosesnya juga jujur itu lebih menguras tenaga. Jadi saya anjurkan menggunakan flake pastry juga masih lebih baik sih, masih lebih enak. Cuma menggunakan seperti ini teman-teman. Kita timbang. Kenapa saya bilang 250 gram? Karena tadi 1 kilo itu nanti kita bagi 2 adonan, jadi per 500 baru kita roll. Jadi per 500 itu 250 gram untuk coarse fatnya. Jadi gini teman-teman ya, bisa lihat prosesnya. Ini nanti kita tutup. Ini teman-teman ya. Ini tujuannya untuk nanti Oke teman-teman, diratakan. Bila teman-teman nanya kenapa mesti diginikan, nanti jawabannya setelah iklan berikut ini ya, pesan berikut. Oh enggak lah. Jadi ini nanti teman-teman bisa lihat dari prosesnya, nanti bisa kelihatan kenapa saya mesti ratakan seperti ini. Tujuannya nanti untuk meratakan pada saat di roll adonan. Ya teman-teman bisa melihat hasilnya nanti lebih rata. Kita mulai ngerol.
Ini saya tadi lupa informasikan. Jadi ini dibagi dua, satu adonan dibagi dua. Dimana nanti bagi dua setengah-setengah. Yang hasilnya 1 kilo itu jadi 1,8 ya. Jadi per satu ini 900 gram. Nah, sebelum di roll, taburi tepung dulu. Taburi tepung di atas meja. Teman-teman saat ngerolnya bisa memakai rolling pin jenis apapun, yang kayu boleh, pipa boleh, yang penting kencang. Saya biasa pakai rolling pin kayu, cuman kebetulan rolling pin kayu saya nggak tahu kemana nih, jadi saya ganti dengan yang untuk buat biasanya fondant icing ya teman-teman, gitu ya. Kita lebarkan, maaf kalau saya kecepatan ya, karena kalau ini roti croissantnya harus cepat karena dia raginya cepat ngembang juga dia. Kalau keadaan ini ya, kita lebar gini, kemudian masukkan yang tadi kita kemas taruh sini. Standar croissant ataupun Danish yang saya ketahui biasanya dia lipatannya amplop ya, jadi gini amplop, jadi dipadetin kemudian ditutup. Nah, sudah teman-teman ya, kasih tepung lagi sedikit. Jadi nah ini tipsnya teman-teman ya, jangan terlalu banyak kasih tepung karena akan pengaruh pada permukaannya dan layering-nya. Layernya sendiri akan kering dan tidak akan menjadi ada layer. Nah ini bisa teman-teman hitung ya. Yang amplop tadi jangan dihitung untuk lipatannya, jangan dihitung. Ini mulai dari awal teman-teman ya. Pertama memanjang dulu ke atas. Jadi teman-teman harus ekstra ya kalau bikin croissant Danish. Paling tidak 1 jam sebelumnya harus minum jamu kuat atau multivitamin, karena otomatis teman-teman pasti keluarin tenaga. Bercanda ya teman-teman, bercanda. Jadi kalau teman-teman yang nggak punya rolling pin terus menggunakan botol, nah itu harus lebih bertenaga lagi tuh. Saya kenapa tahu teman-teman, karena saya pun biasanya awal-awal dulu ya menggunakan botol teman-teman. Ngikutin lah kita ya, basic tuh tradisional yang dulu yang pernah dibuat. Tapi kalau di hotel kan pakai ini ya, pakai apa namanya, dositer. Oke teman-teman, sampai segini lebarnya, memanjang. Usahakan teman-teman saat ngerol ini ya, jangan menteganya keluar dari pinggiran ini, karena apa, nanti akan mempengaruhi hasil jadinya. Jadi ini bisa manjang gini. Kenapa memanjang gini? Untuk memudahkan teman-teman untuk melipatnya. Jadi beberapa standar internasional yang saya tahu biasanya ada single 3 kali, ada single double, ada single double. Nah, kalau saran saya kalau menggunakan pakai handmade gini, pakai tangan maksudnya, cukup single saja, karena kalau single double itu biasanya jujur perjuangannya juga lebih keras. Jadi cuma hasilnya sih menurut saya lebih bagus yang single ya, karena waktu pengalaman saya sebelumnya juga saya langsung mentorin oleh chef dari Prancis. Dia mengajarkan ya single ini. Nah ini single pertama teman-teman ya, ini dia menamakan single pertama. Jangan ragu-ragu pakai tepung, tapi jangan terlalu banyak, intinya itu aja. Kita lebarin. Tujuan lebarin ini supaya memudahkan teman-teman nanti ngorok kembali kedua kalinya. Jadi dihitung ya teman-teman ya, ini single pertama. Single pertama. Kemudian siapkan plastik teman-teman seperti ini. Teman-teman bisa menggunakan plastik apapun, wrapping boleh, plastik seperti ini. Yang penting jangan plastik yang berwarna hitam.
Plastik, usahakan plastik yang bening karena lebih higienis. Ya, teman-teman, dikemas seperti ini, rapat, kemudian masukkan freezer. Teman-teman ya, masukkan, ratakan. Oke, diamkan 10 menit atau sampai 15 menit. Jangan terlalu lama teman-teman, karena dia akan pecah butter dalamnya. Jadi ya, roll keduanya sama single, seperti ini teman-teman. Jadi dirapatkan, paskan, kemudian kita roll kembali. Yang memanjang seperti tadi, tujuan untuk memudahkan pada saat roll ketiga. Begitu roll ketiga juga sama seperti ini teman-teman ya. Jadi 3 kali roll, kemudian nanti akan dibentuk. Oke, dibentuk lagi. Kalau sudah ini, kemudian kita masukkan ke dalam freezer. Oke, setelah dingin teman-teman, kita roll yang terakhir ya. Jadi single 3 kali. Kembali teman-teman, saya agak cepat ya teman-teman ya, supaya ini kan keluarkan tenaga. Jadi kalau seperti ini biasanya sudah ngembang nih teman-teman, ada anginnya gini ya, hasil jadinya kurang bagus. Jadi harus teman-teman harus mengeluarkan tenaga sekuat tenaganya. Jangan lupa di roll seperti ini juga harus benar-benar rata, pelan-pelan ya. Nah, saya review rollnya begini, ditekan sambil dibolong gini. Kalau teman-teman ada rolling pin yang ini mungkin lebih mudah ya. Nah, jadi gini. Ya teman-teman, ini untuk yang terakhir lipatannya ya, teman-teman bisa ini lipat kembali, di roll kembali. Untuk yang terakhir teman-teman harus hati-hati dalam rollnya ya, harus hati-hati karena akan pengaruh dari hasil jadinya. Dan bekukan minimal 4 jam juga bagus, lebih bagus 24 jam karena biar lebih layarnya biar kelihatan. Oke teman-teman ya, ini teman-teman dikemas seperti ini, rapat, kemudian masukkan freezer. Teman-teman ya, masukkan, ratakan.